Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Two Barber Boys. Oke, untuk saat ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara memotong rambut jenis ini. Oke, langkah pertama yang harus kawan-kawan lihat adalah menggunakan clipper nomor 1 jenis rambut, bukan jenis rambut yang seperti ini. Saya pertama menggunakan clipper nomor 1 ataupun angka 1. Enggak, 1 itu tergantung daerah mana yang menggunakannya. Kemudian sambil menggunakan nomor 1, kadangkala dibutuhkan tanpa menggunakan clipper. Sesekali saya melepaskan clipper nomor 1 untuk merapikan bagian di bawah. Itu namanya, kalau sering orang dibilang ball out, ataupun nomor yang paling tipis, nggak pakai nomor, pakai mata mesin langsung. Dengan mesin pangkas rambut langsung kita pakai tanpa menggunakan clipper nomor 1, dan dalam posisi mata mesinnya close, ataupun kalau close dia nggak ditarik, kalau open mata mesinnya ditarik ke belakang. Oke. Terus saat ini saya sedang lakukan sedikit cara penyisipan setelah kita menggunakan nomor 1, clipper nomor 1. Sedangkan untuk merapikannya, biasanya saya sering menggunakan sisir. Jadi saya rapiin dulu menggunakan clipper nomor 1 secara keseluruhan, bagian side paling bawahnya, bagian tepi, bagian pinggir, paling pinggir. Setelah itu saya menggunakan seperti ini kawan-kawan, dalam posisi mata mesinnya open ditarik. Oke, saya tidak menggunakan clipper, dengan posisi mata mesinnya open atau ditarik ke belakang. Oke, saya merapikannya seperti ini kawan-kawan, pakai sisir. Biasanya untuk pemula emang agak susah mengerjakannya, apalagi yang baru-baru belajar pangkas rambut atau belajar potong rambut. Emang dia kalau baru-baru belajar pangkas rambut biasanya sering sebulan atau 2 bulan pertama agak gemetaran ketika customer atau pasien datang masih dalam kondisi gugup untuk tahap berapa bulan pertama. Itu saya rasakan sendiri waktu pertama belajar pangkas dulu. Ketika ada pasien, saya merasa takut ketika pangkas rambut, apalagi yang saya pangkas itu ABRI ataupun TNI. Itu hampir basah baju dengan keringat. Itu pengalaman pertama dulu. Tapi seiring perjalanan waktu, jangan takut kawan-kawan yang baru belajar. Nanti seiring perjalanan bisa sendiri dia. Karena semua butuh proses, bukan hanya pangkas rambut saja. Semuanya butuh proses. Jadi jangan takut kawan yang baru belajar. Hampir semua pernah melakukan kesalahan ketika baru-baru belajar pangkas. Baru-baru belajar potong rambut biasanya sering sekali membuat kesalahan. Jangankan kawan-kawan, saya dulu paling sering buat kesalahan. Tapi setelah beberapa tahun saya mengerjakannya ataupun bekerja secara perlahan,
tidak terasa sudah mulai ada perubahan. Bukan berarti saya di sini lebih pandai dari, bukan, cuma ini saya ingin berbagi cerita supaya kawan-kawan yang baru belajar jangan takut untuk potong rambut, karena semua orang yang baru belajar pasti takut, apalagi customer yang datang bukanlah orang yang kita kenal, orang baru yang tidak pernah jumpa sama kita. Oke, untuk bagian atas saya sisipkan sedikit karena itu kita sesuaikan dengan bentuk kepala dan jenis dan rambut, kondisi rambut. Sedangkan kondisi rambut ini agak halus dan jarang. Jadi kalaupun kita mengambil di atas, cuma kita ambil beberapa inci aja supaya tidak nampak rambut berkurang lagi. Oke, begini kawan-kawan, bisa kawan-kawan lihat sekali saya ambil dengan langsung dengan mata mesin tanpa ditutupi oleh clipper. Jadi dalam kondisi begini saya selalu mata mesinnya saya buat open atau ditarik belakang, jadi supaya menghindari kesalahan. Tapi bagi kawan-kawan yang pemula, jangan takut untuk membuat kesalahan, buat sebanyak mungkin tapi hindari sebisa mungkin. Kalaupun ada kesalahan, namun jadi pelajaran untuk selanjutnya. Kalau misalnya tidak ada rambut yang rusak ketika pangkas, tidak mungkin bisa jadi orang pangkas profesional, tukang pangkas profesional. Bukan berarti saya lebih hebat dari kawan-kawan, bukan. Kalau misalnya ada kekurangan di sini, boleh beri masukan untuk perbaikan ke depannya. Semua orang tidak seperfect mungkin, baik saya sendiri maupun yang lain. Mungkin lain lebih senior dari saya, boleh beri masukan ataupun komen di bawah untuk rekomendasi rambut-rambut yang akan saya upload ke depan, bagaimana tata cara ataupun share cara perbaikan supaya video lebih bagus ataupun sharing lah. Oke, setelah tahap finishing hampir selesai, sekarang tahapnya saya kerok samping, cukur samping. Jadi ketika cukur samping juga harus benar-benar diperhatikan oleh tukang pangkas itu sendiri. Seperti biasa, saya sering menggunakan sabun ketika mencukur rambut untuk mempermudah tahap pengerjaannya. Jadi ini hampir selesai. Jangan lupa kawan-kawan subscribe channel dan jangan lupa tekan lonceng supaya dapat berlangganan terus. Untuk pemula, teruslah latihan tiap hari tanpa perlu takut ataupun terbawa perasaan tidak, apalagi tak akan pergi besoknya, tidak akan pernah bisa. Jangan pernah menyerah.